Selamat datang kembali di channel Ota Mega TV, membahas seputar manga dan manhwa. Mimin kembali akan melanjutkan cerita Master Kekuatan Spiritual. Sebelum Mimin lanjut ke alur ceritanya, Mimin mau ngucapin banyak terima kasih atas dukungan beserta doa yang terbaik yang selalu teman-teman berikan kepada Mimin. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita lanjut ke alur cerita part selanjutnya, part 33. Di part sebelumnya, rubah kecil terbangun. Mengetahui rubah kecil itu terbangun, Kang Qin menyuruh Lin Ling dan wanita itu segera pergi bersembunyi yang jauh. Mereka berdua mengiyakan dan langsung segera bersembunyi. Rubah kecil sangat marah, mengeluarkan energi spiritualnya. Kang Qin pun langsung mengeluarkan tekniknya, teknik ketiga pikiran tatanan surga, lalu menyerang rubah kecil itu. Seketika rubah kecil yang tadinya marah berubah menjadi sangat jinak. Sementara Ling Ling mengira Kang Qin akan mati oleh rubah kecil itu, hingga dia sangat sedih sampai nangis sesegukan. Tiba-tiba Ling Ling mendengar suara binatang kecil yang sangat imut. Dia pun menghampiri Kang Qin. Dia tidak menyangka Kang Qin ternyata baik-baik saja. Melihat rubah kecil itu jinak di pelukan Kang Qin, Lin Ling bertanya, "Apa yang terjadi sebenarnya, Guru? Aku juga tidak tahu. Padahal rubah kecil ini tadinya sangat galak," jawab Kang Qin sambil mengelus-ngelus kepala rubah kecil itu. Tiba-tiba sebuah energi spiritual yang sangat besar mengurung Kang Qin dan rubah kecil itu, hingga Ling Ling dan wanita itu terhempas menjauh. Lin Ling berniat menolong Kang Qin, namun wanita itu menghalanginya untuk tidak menolong Kang Qin. Dengan berat hati, Ling Ling mengikuti perkataan wanita itu. Di saat mereka menjauh dari Kang Qin, energi spiritual itu menghancurkan celah ruang hingga mereka berdua bisa keluar dari dalam celah sana. 1 jam berlalu, Lin Ling dan wanita itu menunggu Kang Qin muncul dari luar celah. Namun Kang Qin tidak kunjung muncul. Cuaca mulai gelap disertai gemercik hujan. Wanita itu akhirnya meminta Lin Ling kembali saja dan akan meminta bantuan tetua Se dan yang lainnya untuk menyelamatkan Kang Qin. Di sisi lain, Kang Qin tidak sadarkan diri di dalam bola energi spiritual bersama si rubah kecil. Seketika pria yang tersegel dalam tubuh Kang Qin muncul. Melihat rubah itu menginginkan kontrak yang setara atau mungkin bisa bertindak sesukanya. Pria itu mengubah kontrak itu menjadi lebih menguntungkan Kang Qin atau bisa juga mengendalikan rubah kecil itu. Dan terbentuklah kontrak mereka berdua dengan meneteskan darah si rubah kecil itu ke kening Kang Qin. Lalu tak lama berselang, Kang Qin tersadar oleh energi spiritual yang menyelimuti rubah kecil itu yang menetes ke keningnya. Kang Qin pun bisa merasakan adanya semacam koneksi dengan rubah kecil itu. Energi spiritual air itu pun lama-kelamaan mengalir. Kang Qin menggunakan full armor untuk menahan energi spiritual air itu. Karena energi spiritual air itu mengalir begitu cepat, dia pun tidak bisa menahannya lagi. Armor spiritual Kang Qin lama-kelamaan menjadi hancur. Akan tetapi, kekuatan Kang Qin meningkat ke tahap selanjutnya dan muncul avatar seperti Susanoo. Lalu Kang Qin tidak sadarkan diri. Beberapa menit kemudian, Kang Qin tersadar sudah berada di pinggiran gunung. Dia ingat barusan merasakan ada aliran yang masuk ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba dia mencium aroma sangat wangi. Ketika dia menoleh, ternyata aroma wangi itu dari wanita yang dipelukannya yang sedang tidur. Kang Qin yang agak familiar dengan wanita itu. Tapi dia bertanya-tanya, di mana ia pernah bertemu dengan wanita yang ini. Ketika mengingat-ingat wanita itu, Kang Qin baru ingat si rubah kecil itu ada di mana. Selain itu, Kang Qin juga mengkhawatirkan kondisi Lin Ling dan yang lainnya. Karena sudah 1 malam, Kang Qin tidak tahu kondisi mereka. Kemudian Kang Qin membangunkan wanita itu yang tidur pulas di atas badannya. Namun bukannya si wanita itu bangun, wanita itu malah tambah erat memeluk Kang Qin. Karena risih, Kang Qin mendorong kepala wanita itu dan kembali membangunkannya. Saat wanita itu bangun, mereka berdua saling bertatap muka. Wanita itu langsung memukul Kang Qin, menganggap Kang Qin lelaki hidung belang.
Kang Qin terhempas begitu jauh sampai membekas di tanah. Pukulan itu setidaknya berkekuatan 2,5 ton. Wanita itu sangat marah, mengira Kang Qin telah melecehkannya. Kang Qin yang babak belur mencoba ingin menjelaskannya. Namun wanita itu malah ingin menghajar Kang Qin lagi. Saat pukulan itu hampir mengenai Kang Qin, kontrak spiritual mereka berdua aktif. Tiba-tiba tanpa wanita itu sadari, dia memanggil Kang Qin tuan. Kang Qin menanyakan apa yang barusan wanita itu katakan. Wanita itu baru mau ngejawab. Tiba-tiba wanita itu berubah menjadi seekor rubah kecil lagi. Rubah kecil itu bersikap sangat manis. Melihat perubahan itu, Kang Qin baru menyadari bahwa dirinya memiliki kontrak dengan rubah kecil itu. Karena pertama kalinya Kang Qin punya binatang peliharaan, Kang Qin akan memberi nama si putih ke binatang peliharaannya itu. Beralih ke kediaman Wu, pimpinan dan tetua Wu sedang membicarakan Kang Qin yang sudah 2 hari di gunung. Apakah Kang Qin masih hidup atau sudah mati? Namun pimpinan percaya Kang Qin sudah tewas diterkam binatang spiritual. Saat mereka berdua asyik mengobrol sambil main kartu, tiba-tiba datang prajurit mengabarkan sekte bumi sudah kembali dari gunung. Mendengar kabar itu, pimpinan Wu terkejut. Dia bertanya, apakah Kang Qin juga ikut kembali bersama mereka? Aku tidak melihatnya, tapi seharusnya dia sudah mati, jawab prajurit itu. Pimpinan dan tetua Wu sangat senang mendengar itu. Mereka mengira pimpinan sekte bumi sudah mati dan barang-barang sekte bumi pasti akan menjadi milik mereka. Dengan sombong, pimpinan Wu berniat menyerang sekte bumi. Beralih ke Kang Qin yang sudah tiba di kota. Saat melihat ke sekeliling pinggir jalan, Kang Qin heran. Tidak ada satu orang pun di sana. Sementara di sekte bumi, pimpinan Wu memaksa sekte bumi untuk menyerahkan cincin penyimpanan milik mereka. Mendengar ucapan pimpinan Wu, Mo sangat marah dan berniat menghajarnya. Namun tetua Se mencegahnya dan meminta Mo untuk tidak gegabah. Tak lama, Kang Qin akhirnya kembali. Ia mengatakan, kelihatannya luka kalian sudah sembuh ya? Melihat Kang Qin masih hidup, pimpinan Wu tertawa membalas, rupanya kau selamat. Meskipun kau melenyapkan ratusan binatang spiritual alam dewa, tapi kau hanya petarung alam langit. Pimpinan Wu beserta petarung lainnya mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang Kang Qin. Namun sayangnya, ada energi spiritual yang sangat luar biasa yang balik menyerang kekuatan pimpinan Wu dan ratusan petarung lainnya. Bahkan pimpinan Wu tidak menyangka kekuatan itu berada di level alam reinkarnasi. Ternyata kekuatan yang sangat luar biasa itu berasal dari rubah berekor 9 yang mengeluarkan energi spiritual dari banyak ekornya. Saking sangat kuat kekuatan rubah ekor 9, pimpinan Wu dan petarung lainnya tidak bisa menahan serangan yang sangat kuat itu. Seluruh petarung dan pimpinan Wu pun akhirnya ambruk terkalahkan oleh rubah ekor 9 itu. Para petarung mengaku kalah. Bahkan pimpinan Wu memohon agar tidak membunuhnya. Karena sudah mengaku kalah, Kang Qin menyuruh rubah putih untuk berhenti menyerang. Seketika rubah putih luluh berhenti menyerang mereka. Melihat rubah putih dengan mudah diluluhkan oleh Kang Qin, para petarung mengira Kang Qin pasti orang yang sangat hebat. Kang Qin mengatakan, jika kalian ingin aku lepaskan, kalian harus memberitahu aku tentang keluarga Lei. Para petarung tidak tahu tentang keluarga Lei. Mereka juga belum pernah mendengarnya. Namun pimpinan Wu ingat. Dia mengatakan, aku tahu satu keluarga Lei. Pimpinan Wu bilang, keluarga Lei berada di daratan Tianlong, memiliki banyak petarung alam reinkarnasi dan alam yang lebih tinggi lagi. 3 hari kemudian, mereka bertiga asyik bermain kartu ketika Ling Ling melempar kartu dan mengatakan King Bomb. Tiba-tiba terdengar suara ledakan. Setibanya mereka di tempat ledakan itu, Mo dan tetua Se terkejut melihat Kang Qin sudah dalam keadaan gosong. Bahkan Ling Ling menertawakan kondisi gurunya itu. Tetua Se dan Mo langsung saja menatap Ling Ling. Mereka mengira pasti ini ulah Ling Ling. Ling Ling sontak saja ketakutan mengatakan, sungguh bukan aku hanya berteriak King Bomb.
Mendengar itu Kang Qin merasa Ling Ling memiliki persepsi luar biasa. Kang Qin melemparkan tungku peracik pil otomatisnya yang telah hancur. Melihat tungku itu dibuang begitu saja, Ling Ling sangat menyayangkannya. Lalu Ling Ling menghampiri tungku yang telah hancur itu. Guru Qin bilang, "Tenang saja, aku masih punya tungku peracik yang lebih bagus lagi," sambil memperlihatkan tungku miliknya yang Guru Qin keluarkan. Kang Qin bilang, "Ini tungku peracik pil level 9. Bisa digunakan dalam kondisi apapun, bisa mengunci ke seluruh kekuatan obat sehingga tidak keluar dan mubazir. Selain itu, kecepatannya pun sangat cepat. Tapi bagaimana dengan ini, Guru? Tungku peracik pil level 7 milikku," balas Ling Ling sembari mengeluarkan tungku miliknya di hadapan Guru Qin. Sontak Guru Qin terkejut melihat tungku peracik pil level 7 itu. Kang Qin juga tidak menyangka energi spiritual tungku level 7 ini sangat kuat. Ling Ling kembali mengatakan, "Tungku ini sangat langka. Aku hanya punya satu-satunya. Kalau boleh, aku yang menyimpan tungku milik guru dan guru bisa menggunakan tungku milikku." "Oke, kau memang murid yang terbaik. Kau boleh menyimpan tungkuku ini." Dengan senang hati, Ling Ling menangkap tungku milik Guru Qin. 3 hari kemudian, lagi-lagi Ling Ling dan Mo Yao kembali bermain permainan kartu. Di permainan kali ini, lagi-lagi Ling Ling membuat Mo Yao sangat kesal. Saat bermain, tercium aroma yang sangat menyengat. Mo Yao yang mencium aroma yang sangat menyengat itu terbawa suasana, membuat Mo tak tahan ingin menari. Tidak hanya itu, Tetua Se juga merasakan hal yang sama. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya karena menghirup aroma yang sangat kuat itu. Aroma yang sangat kuat itu berasal dari Kang Qin yang sedang meracik pil obat dengan menggunakan tungku peracik pil level 7. Aroma yang sangat kuat, semakin lama semakin harum, sehingga membuat tubuh Ling Ling berkeringat dan merasakan sedikit pusing. Saking kuat energi obat itu membuat Ling Ling tidak tahan lagi. Dan 10 menit kemudian, energi obat yang sangat kuat dengan cepat membuat tubuh Ling Ling seketika mencapai alam dewa. Menyadari Ling Ling naik level, Ling Ling benar-benar kagum terhadap Guru Qin. Dia mengatakan, "Guru memang yang terhebat." Beberapa menit kemudian, Kang Qin membawakan beberapa pil yang telah ia racik. Dia mengatakan kepada Tetua Se dan yang lainnya, Ling Ling baru saja mencapai level yang lebih tinggi. Pondasinya masih belum kokoh. Aku sengaja menyiapkan beberapa pil untuk kalian. Sebaiknya kalian tetap di rumah dan berlatih dengan tenang. Mendengar itu Tetua Se bertanya, "Apa kau ingin keluar?" "Ya, aku akan keluar kota untuk mengurus urusanku yang belum selesai. Tapi aku belum tahu efek obat pil 7 ini. Tapi kalian tidak perlu khawatir. Aku akan membawa si putih untuk menjagaku." 5 hari kemudian, saat Kang Qin bermeditasi di gunung. Namun Kang Qin merasa heran, sudah beberapa hari ia berkultivasi, tapi tidak bisa merasakan efek apapun setelah meminum pil yang telah ia racik. Kang Qin penasaran, ia mencoba melatih energi spiritualnya. Energi spiritualnya meledak sangat kuat sehingga mengenai rubah putih. Mengetahui tuannya terluka, rubah putih segera menghampiri Kang Qin. Kang Qin yang gagal meningkatkan kultivasi dan tubuhnya terluka sampai ambruk di tanah. Rubah putih mencoba menolong Kang Qin menyembuhkan lukanya menggunakan energi spiritual 9 ekornya. Beberapa menit kemudian, tubuh Kang Qin akhirnya pulih. Namun setelah menyelamatkan tuannya, rubah putih menjadi lemah. Rubah putih pun ikut ambruk pingsan. Dalam keadaan alam bawah sadar, Kang Qin terbawa ingatan masa lalu rubah putih. Kang Qin baru menyadari rubah putih sama seperti Mbak Yin, memiliki 2 jiwa dalam tubuhnya. Ketika Kang Qin terbangun, ia menyadari bahwa luka di tubuhnya sudah pulih. Ia juga berpikir pasti yang menyembuhkannya si rubah putih. Setelah itu Kang Qin mencoba membangunkan rubah putih dengan menyentuh pipinya. Akan tetapi saat membangunkannya, Kang Qin berpikir takutnya terjadi hal yang sama seperti lalu saat membangunkan rubah putih sebelumnya.
Dan benar saja, saat Rubah Putih terbangun, ia langsung kesal menganggap Kang Qin lelaki hidung belang. Kang Qin pun langsung mengaktifkan perjanjian kontrak. Rubah kecil seketika menjadi sangat jinak. Setelah itu Kang Qin bertanya, "Kau sebenarnya siapa?" "Aku Beiruan, ketua ke-8 sekte Aolong di masa daratan Huangdi," balas Rubah Putih. "Di mana itu?" tanya Kang Qin yang belum pernah mendengarnya. Singkat cerita, Beiruan menceritakan tempat asalnya kepada Kang Qin, dan pada intinya Beiruan hidup dari zaman kuno. Setelah bercerita panjang lebar, Kang Qin kembali menanyakan mengenai hubungan Beiruan dengan Rubah kecil. Beiruan mengatakan, "Aku datang ke daratan ini untuk meningkatkan level. Namun tiba-tiba aku pingsan saat berlatih. Setelah itu aku tidak tahu terjadi apa lagi setelahnya. Tapi aku rasa Rubah kecil sedang menunggu sesuatu sampai akhirnya kau muncul. Aku memang merasakan aura Rubah kecil agak mirip denganku," balas Kang Qin. Ketika berbincang, tiba-tiba Beiruan memuntahkan darah karena terlalu banyak mengeluarkan kekuatannya sehingga membuatnya terluka. Kang Qin lalu memberikan pil Ninghua miliknya untuk menyembuhkan Beiruan. Beiruan dengan cepat pulih setelah meminum pil yang Kang Qin berikan. Setelah Beiruan pulih, Kang Qin berniat mencoba kultivasinya lagi dengan bantuan pil miliknya. Namun Nona Beiruan melarang Kang Qin untuk meminum pil sekarang karena terlalu beresiko. Tubuh Kang Qin pun baru saja pulih, takutnya akan membahayakan nyawanya lagi. Namun Kang Qin tetap akan melakukannya dan meminta Nona Han untuk tidak usah khawatir. Saat baru saja berkultivasi, tiba-tiba datang seorang pria. Kang Qin dan Beiruan menoleh ke pria itu. Ketika melihat lencana bertuliskan Lei, Kang Qin bertanya, "Apa kau dari anggota keluarga Lei?" "Benar, aku anggota keluarga Lei," jawab pria itu. Mendengar itu Kang Qin langsung menyerang pria itu dengan kekuatan spiritualnya membentuk tangan yang sangat besar. Boom! Serangan mengenai pria itu. Akan tetapi pria itu tidak terluka bahkan tidak tergores sedikit pun. Kang Qin terkejut mengatakan dalam hatinya, "Dia sungguh kuat." Beiruan melompat di belakang pria itu. Beiruan memusatkan kekuatannya pada tumiknya menyerang pria itu. Akan tetapi dengan mudahnya pria itu menahan serangan Beiruan tanpa menoleh sedikit pun. Pria itu mengatakan, "Kalian tidak cukup kuat untuk melawan keluarga Lei. Namun aku datang kemari untuk memberikan hadiah pada Tuan Qin." "Hadiah? Hadiah apa?" tanya Kang Qin. Pria itu menjawab dengan singkat, "Sujitan." Mendengar itu Kang Qin tidak percaya. Namun pria itu mengatakan bahwa dia tidak mungkin berbohong dengan kekuatan yang ia punya. Pria itu bilang, "Kalau bukan karena kerabat dekatku dikendalikan oleh keluarga Lei." "Apa maksudmu? Bukankah kau berasal dari anggota keluarga Lei?" jawab Kang Qin. "Aku adalah Wen Hao, kepala keluarga bawahan keluarga Lei. Hanya karena seorang murid dari sekte kami menyinggung keluarga Lei, hampir semua sekteku dilenyapkan oleh keluarga Lei. Dan hanya tersisa beberapa kerabatku yang dijadikan genggaman untuk menekanku." "Lalu kenapa bukan kau sendiri yang turun tangan?" ujar Kang Qin. "Aku pernah bersekongkol dengan musuh keluarga Lei, namun hasilnya nihil dan berakhir tragis. Aku juga dipaksa untuk melakukan kejahatan oleh keluarga Lei," balas Wen Hao. "Aku mengerti kau datang kemari untuk mengajakku kerjasama," kata Kang Qin. Wen Hao mengatakan akan membantu Kang Qin meningkatkan kekuatannya. Jika Kang Qin setuju bergabung dengan sektenya, Kang Qin hanya perlu berjanji untuk menyelamatkan kerabatnya. Kang Qin tidak mempermasalahkan. Lalu Kang Qin bertanya mengenai Jitan. Wen Hao mengatakan, dalam setahun kemudian, ketika bulan serigala, keluarga Lei akan diam-diam menggunakan sihir mereka untuk menarik jiwa Nona Jitan. Tidak tahu apa yang istimewa dari Nona Jitan hingga keluarga Lei memperhatikannya. Nona Jitan berwatak keras. Dia tidak akan berada dalam bahaya untuk sementara ini. Jadi semua bukan karena kebetulan, balas Kang Qin. Kang Qin juga berniat meningkatkan energi spiritualnya dalam beberapa hari ke depan. Kang Qin mengeluarkan beberapa pil dari cincin penyimpanannya. Dia juga memberikan pil itu satu untuk Wen Hao. Wen Hao lalu membantu Kang Qin kultivasi hingga kekuatan Kang Qin bertambah kuat dan memiliki kekuatan yang ekstra. Tubuh Kang Qin menjadi batu.
Setelah 15 hari Kangkin berkultivasi, akhirnya dia berhasil meningkatkan kekuatannya mencapai tingkat tinggi alam pemecah langit. Setelah berhasil meningkatkan kekuatannya, Kangkin mengajak Wen Hao kembali ke sekte. Beralih ke sekte bumi, Linling yang usil sengaja mengerjai murid sekte bumi dengan menakut-nakuti sampai murid itu pingsan. Mo yang mengetahui itu memarahi Linling. Linling mengatakan, "Aku hanya merasa sangat bosan." Tak lama datang Kangkin bersama Wen Hao. Melihat Kangkin, Linling sangat senang. Akhirnya Guru Qin pulang. Linling baru ingat. Kemudian Linling melemparkan sebuah kantong kepada Kangkin. Dia mengatakan, "Kepala keluargamu menitipkan kantong ini untuk diberikan kepada guru." Kemudian Kangkin membuka isi kantong yang berisikan bubuk obat. Linling yang kepo mencoba melihat isi kantong itu. Bubuk obat itu malah terhisap oleh Linling sampai bersin. Bubuk obat pun ikut berterbangan hingga mengenai muka Kangkin. Melihat bubuk obat itu mengenai gurunya, Linling dengan cepat mengambilkan seember air dan menyiramnya langsung ke muka Kangkin. Linling berniat membantu Kangkin mengelap wajahnya, namun baru saja akan mengelap, wajah Kangkin seketika berubah menjadi hijau. Melihat perubahan itu, Linling terkejut bertanya, "Guru, wajahmu kenapa? Kenapa menjadi hijau? Apa kau keracunan?" Kangkin bingung apa yang dikatakan Linling. Linling lalu membawakan kaca untuk Kangkin melihatnya. Kangkin sangat kesal kepada Linling mengetahui wajahnya menjadi hijau. Dia bertanya, "Katakan, sebenarnya apa ini?" "Ampun guru, aku salah," balas Linling. Linling mengatakan, "Guru terkena bubuk penangkap jiwa. Bubuk itu hanya bisa dimasukkan ke dalam kantong kulit yang khusus. Bubuk ini bisa dioleskan ke tubuh atau benda, juga bisa diminum. Tapi jika dipicu, energi spiritual akan memancarkan cahaya dan tidak bisa ditutupi oleh apapun." Kangkin mencoba menghapusnya, namun pewarna itu tidak bisa dihapus. Kangkin pun bertanya, "Kenapa ini tidak bisa dihapus?" Linling tertawa membalas, "Efek bubuk obat ini tidak mudah dihilangkan, perlu waktu sampai 2 bulan. Lagi pula pimpinan keluargamu bilang, bubuk ini sangat berharga yang sudah disimpan sampai bertahun-tahun. Dan bubuk ini setara dengan beberapa pil tingkat 7, jadi guru tidak boleh menyanyiakannya." Setelah mengatakan itu, Linling berpirasat tidak enak. Ia pun langsung pamit kepada Guru Qin untuk berlatih. Keesokan harinya, mereka bertiga mengantar Kangkin sampai di gerbang kota Peilong. Kangkin akan pergi menemui Nona Han. Sebelum berangkat, Kangkin meminta tetua Sedanmo untuk menjaga sektenya. Sementara di kediaman keluarga Han, tepatnya di tempat pelatihan bela diri keluarga Han, kota Sunlong. Di sana terlihat Nona Han yang baru saja datang dan akan menghampiri tetua kedua keluarga Han. Nona Han bertanya, "Kakek, kalian sedang apa? Kenapa ramai sekali?" "Kami sedang memilih murid untuk pergi ke alam rahasia. Ini perintah dari kepala keluarga. Bagaimanapun juga kita masih belum tahu dan belum pernah melihat kemampuan Kangkin yang pernah kau ceritakan itu. Lagi pula dia hanya seorang petarung dari daratan sampah. Kita juga tidak harus mengandalkannya," jawab tetua kedua keluarga Han. Tuan muda yang bernama Han Yu yang mendengar pembincangan mereka berdua mengatakan, "Sebagai salah satu dari 7 keluarga besar, kita tidak membutuhkan bantuan orang luar. Lagi pula kita punya Tuan muda Han Peng yang akan ikut masuk ke alam rahasia. Kali ini kita pasti akan mendapatkan tungku bintang 7 itu," kata murid keluarga Han yang ikut bicara. Beralih ke Kangkin yang akan diserang oleh binatang spiritual. Kangkin mencoba menyerang balik binatang spiritual yang akan menyerangnya. Baru saja akan menyerang, sebuah tombak melesat menyerang binatang spiritual. Ternyata tombak itu berasal dari seorang pria. Pria itu mengatakan, "Aku sedang berburu di dekat sini. Aku juga tidak menyangka akan mengejar binatang ini sampai sejauh ini. Dan maaf kalau sudah menyinggungmu." "Tidak apa-apa, untung saja kau turun tangan. Kalau tidak, pasti gaya rambutku akan berantakan," balas Kangkin sambil bergurau. Saat menoleh ke wajah Kangkin, pria itu bertanya, "Wajah kau kenapa?" Kangkin nyengir mengatakan, "Ini hanya efek dari bubuk penangkap jiwa." "Oh, pantas saja," ujar pria itu. Pria itu lalu memberitahu namanya mengatakan, "Namaku Han Peng. Aku lihat arah yang Anda tuju ke kota Sunlong. Sangat kebetulan, aku juga akan kembali ke kota Sunlong."
Bagaimana kalau Anda ikut denganku? Anggap saja untuk menebus kesalahanku. Kalau Tuan tidak terganggu, baiklah, aku akan menerima tawaran Tuan, balas Kang Qin. Kang Qin juga tidak menyangka akan bertemu dengan anggota keluarga Han. Sangat kesempatan sekali, ujar Kang Qin dalam hati. Setibanya di kota Sunlong, Han Peng memberitahu Kang Qin bahwa mereka sudah sampai di kota Sunlong, kota besar yang ditempati 7 keluarga besar yang sangat makmur. Setelah itu Han Peng pamit mengatakan, "Aku masih ada urusan, tidak bisa membawamu berkeliling. Silahkan kau datang ke kediamanku jika ada waktu luang." Kang Qin baru saja bilang tunggu, Han Peng malah keburu pergi. Padahal Kang Qin mau bilang, kita berdua searah akan pergi ke kediaman Han juga. Tapi sayangnya, Han Peng sangat terburu-buru hingga Kang Qin tidak sempat mengatakannya. Setelah beberapa saat, Kang Qin bertanya ke penjual pil, "Di mana kediaman Han?" "Di sana, di atas," ujar penjual pil. Ketika Kang Qin bergegas, penjual pil menghentikannya. Penjual pil mengatakan, "Di kota Sunlong tidak boleh terbang sesuka hatimu tanpa izin dari keluarga Han. Kau ini sengaja cari mati ya? Terus bagaimana cara aku ke sana?" balas Kang Qin. Penjual pil kembali mengatakan, "Pendatang baru harus pergi ke bagian bawah kota. Di sana ada tempat penerimaan tamu. Kalau sudah dapat izin dari keluarga Han, baru boleh terbang ke atas." Kang Qin segera ke sana. Setelah beberapa menit, Kang Qin tiba di bagian bawah kota. Di sana Kang Qin harus menuliskan alasan berkunjung dan siapa yang akan dikunjungi. Setelah diverifikasi dan disetujui, maka akan diberikan plakat agar bisa terbang. Selesai mengisi formulir, prajurit itu terkejut mengetahui orang yang akan dikunjungi itu Nona Han. Prajurit itu lalu mempermasalahkan dan tidak memperbolehkan Kang Qin ke kediaman Han. Prajurit menyangka pasti Kang Qin orang yang jahat ingin memata-matai keluarga Han. Saat berdebat, murid keluarga Han datang menghampiri mereka. Dia bertanya, "Ada apa ini?" Prajurit itu mengatakan dia mengaku-ngaku teman Nona Han. Murid keluarga Han lalu bertanya ke Kang Qin, "Apa kau yang bernama Kang Qin?" Kang Qin membalas, "Benar, aku Kang Qin." Murid itu bilang, "Ternyata kau yang bernama Kang Qin. Baiklah, kau ikut denganku. Nona Han sengaja secara pribadi memintaku untuk menyambutmu." Kang Qin langsung terbang mengikuti murid keluarga Han. Setibanya di atas sana, rupanya Kang Qin sudah dinantikan oleh Tuan Muda Han Yu. Murid itu datang mengatakan, "Tuan Muda, aku sudah membawanya ke sini." Mendengar itu Kang Qin bertanya kepada Han Yu, "Kau siapa? Di mana Han Xin Xin? Kau tidak berhak menyebut nama Nona Han. Kau hanya prajurit level sampah," balas Han Yu. "Lalu kenapa kau sengaja membawaku ke sini?" tanya Kang Qin. Han Yu mengeluarkan energi spiritualnya membalas, "Tentu saja, aku sengaja membawamu ke sini untuk melihat kemampuanmu yang dibicarakan oleh Nona Han sampai bisa merebut posisiku. Aku juga ingin memberikan kesempatan untuk Tuan Qin mengeluarkan jurus duluan." Mendengar itu Kang Qin bertanya, "Apa kau yakin membiarkanku turun tangan duluan?" "Sangat-sangat yakin," balas Han Yu yang menatap tajam Kang Qin. Tanpa basa-basi, Kang Qin langsung menghajar Han Yu dengan satu kali pukulannya sampai Han Yu langsung tersungkur. Melihat sangat ramai di sana, Nona Han menghampiri mereka. Mengetahui Kang Qin berada di sana, Nona Han langsung menyapa. Han Peng terkejut mengetahui orang yang pernah bertemu dengannya itu adalah Kang Qin. Beberapa murid keluarga Han sangat marah karena Kang Qin telah mengalahkan Tuan Muda Han Yu. Mereka juga akan memberikan pelajaran untuk Kang Qin. Mendengar murid-murid itu akan balas dendam, Kang Qin bergumam, "Dasar sekumpulan bocah tengik, bukannya pergi berlatih malah membuat masalah di sini." Tiba-tiba datang tetua kedua keluarga Han. Melihat itu Nona Han bertanya, "Kakek kedua, kenapa kakek kesini?" Murid keluarga Han langsung mengadu mengatakan, "Tetua kedua, orang ini datang ingin berniat jahat. Dia juga telah membuat Tuan Han Yu terluka. Tolong berikan keadilan untuk Tuan Han." Nona Han baru saja mau ngebela Kang Qin dan mengatakan kalau mereka berbohong. Kakek kedua justru menyuruh Han Xin Xin untuk tidak ikut bicara dan langsung memerintah pengawal untuk membawa Han Xin Xin untuk beristirahat. Nona Han dibawa oleh 2 pengawal. Nona Han yang khawatir meminta Kang Qin untuk berhati-hati. Kang Qin mengatakan, "Benar-benar unik. Apakah ini cara 7 keluarga besar menyambut tamu?"
Tetua kedua membalas, "Hahaha, karena Tuan Qin tidak puas, maka biarkan aku yang menyambutmu." Tetua kedua kemudian menyerang Kang Qin. Kang Qin dengan cepat menahan serangan tetua kedua dengan kekuatannya. Kang Qin tidak menyangka tetua kedua menyerangnya dengan kekuatan spiritual yang tidak seharusnya berada di tingkat ini. Kang Qin berpikir tetua kedua sedang mengujinya. Tetua kedua tidak menyangka Kang Qin bisa menahan dari setengah kekuatannya. Kekuatan Kang Qin pun semakin lama semakin kuat, hingga membuat tetua hampir terjatuh tidak bisa menahan serangan balik Kang Qin. Saat tetua kedua kembali balik menyerang, tiba-tiba ada suara perintah untuk berhenti. Suara itu juga mengatakan, "Kakak kedua, Kang Qin adalah tamu terhormat keluarga Han. Sepertinya kau sudah keterlaluan." Mendengar suara itu, Han Peng terkejut. Tidak menyangka kepala keluarga turun tangan. Kang Qin heran dari mana suara itu berasal. Terdengar sangat jelas sekali, seperti orang itu ada di tempat. Setelah mendengar perintah berhenti, mereka berhenti saling menyerang. Kemudian tetua kedua meminta Han Peng dan Kang Qin ikut dengannya. Sampai di sini dulu alur ceritanya, dan tunggu kelanjutannya. Sampai jumpa.